Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengambil salah satu teori dari BKI, yaitu terapi Gestalt. Terapi Gestalt adalah terapi yang didasari oleh aliran psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensialisme. Nah, serta psikologi Gestalt ini yang mengutamakan pada tanggung jawab diri dan keutuhan atau totalitas organisme. Individu ini bukanlah organisme yang terpotong-potong pada bagian tertentu dalam menjalani kehidupannya. Nah, terapi ini dikembangkan oleh Verdelis First yang menekankan pada prinsip kesadaran, perluasan kesadaran, dan pemulihan kesadaran pada diri klien tentang here and now. Nah, fokus utamanya ini adalah pada apa dan bagaimananya tingkah laku dan pada infinity dari masa lampau yang menghambat kemampuan individu untuk dapat berfungsi secara efektif. Nah, tujuan utama terapi Gestalt ini adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Nah, tujuan ini mengandung makna bahwa klien ini haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain agar menjadi percaya pada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Pandangan terapi Gestalt adalah tidak memikirkan masa depannya karena menurut pandangan ini akan dapat menimbulkan kecemasan. Pandangan Gestalt juga tidak banyak melibatkan peristiwa-peristiwa di masa lalu karena masa lalu akan menghambat proses pembentukan pribadi. Namun masa lampau itu penting apabila dengan cara tertentu berkaitan dengan tema-tema yang signifikan yang terdapat pada fungsi individu saat sekarang. Ketika proses terapi sedang berlangsung, klien diarahkan agar berada di masa lampau dan menghidupkan kembali perasaan-perasaan masa lampaunya dan dibawa ke saat sekarang dengan mengalaminya seolah-olah masa lalu itu hadir pada saat sekarang, seperti itu. Nah, apabila masa lampau ini memiliki kaitan yang signifikan dengan sikap-sikap atau tingkah laku individu sekarang, maka masa lampau itu ditangani dengan membawanya ke saat sekarang sebanyak mungkin. Dalam terapi Gestalt juga terdapat konsep unfinished business atau urusan yang tidak selesai, yang mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, kemarahan, kebencian dan sakit hati, kecemasan, rasa berdosa dan rasa diabaikan. Jadi meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan itu diasosiasikan dengan ingatan-ingatan dan fantasi tertentu. Nah, urusan yang tidak selesai akan bertahan sampai ia menghadapi dan menangani perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan itu. Maka jelas implementasinya yaitu banyak persoalan-persoalan hak yang harus mendapatkan perhatian khusus. Salah satunya yaitu hak anak yang banyak mendapat perhatian khususnya pada kalangan pemerhati pendidikan adalah hak belajar, tetapi masih banyak anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Terlebih lagi sebagian dari mereka yang mempunyai kesempatan dalam belajar tetapi mereka tidak memiliki rasa aman dalam belajarnya khususnya di sekolah. Nah, rasa aman dalam belajar ini akan direnggut dengan adanya kasus kekerasan di sekolah yang menimpa para siswa. Nah, contohnya itu terjadi kasus kekerasan di sekolah atau yang seringkali disebut dengan istilah bullying. Bullying ini begitu meresahkan para siswa. Mereka merasa tidak aman karena bisa saja menjadi korban bullying selanjutnya di sekolah. Nah, pengertian bullying ini adalah jadi perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja terjadi berulang-ulang untuk menyerang seorang target atau korban yang lemah, mudah dihina, dan tidak bisa membela diri sendiri. Jadi masalah yang dihadapi anak yang mengalami bullying ini, jadi anak tersebut dibully oleh teman sekolahnya dengan cara diejek nama ayahnya dan dihina pekerjaannya yang menyebabkan anak tersebut menjadi minder dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Nah, padahal pada masa remaja ini adalah masa seseorang membangun identitasnya. Nah, jika dibiarkan, hal ini juga memicu ketidakmatangan secara emosional dalam diri anak tersebut. Hal ini dimulai saat teman sekolahnya ini melihat bahwa anak tersebut menarik delman. Nah, jadi anak tersebut ini menarik delman didasarkan kepada keinginannya untuk membantu ekonomi keluarga dan membantu ayahnya yang tidak bisa menarik delman secara maksimal karena ayahnya ini mengalami sakit stroke. Nah, jadi sebelumnya anak tersebut ini bukanlah anak yang pemurung dan banyak berdiam diri. Nah, saat teman-temannya itu melihatnya menarik delman sepulang sekolah, mereka mengolok-olok anak itu sehingga teman-temannya itu teman-teman sekolahnya yang lain menjadi tahu dan hal ini menjadi bahan bullying teman-temannya kepada anak tersebut, seperti itu. Nah, tentu saja anak itu merasa sakit hati karena tidak sekali maupun dua kali teman-temannya itu melakukan bullying kepadanya. Jadi anak tersebut ini beranggapan bahwa segala gangguan dan tindakan yang dilakukan oleh temannya itu akan dibalas oleh Tuhan, sehingga cukup mendiamkan saja karena nanti pelaku bullying akan berhenti melakukan bullying ini dengan sendirinya. Namun menurut saya ini, jadi
anak tersebut akan merasa tidak berdaya untuk mengatasi perlakuan bullying yang diterimanya. Jadi mendiamkan perlakuan buruk itu bukan cara yang baik dalam mengatasi suatu masalah seperti itu. Namun ini merupakan tindakan menghindar sebagai bentuk ketidakmampuan anak tersebut dalam mengatasi tindakan bullying yang diterimanya. Jadi tindakan bullying yang diterimanya itu tidak akan terlalu terasa dampaknya jika dilakukan hanya satu kali, namun ini kan dilakukannya berulang-ulang dan dilakukannya itu beberapa orang, jadi tidak hanya satu orang gitu. Nah, jadi tentunya akan membekas dalam diri anak tersebut dan mempengaruhi kondisi emosional anaknya, dan inilah yang terjadi pada saat ini. Jadi anak tersebut menjadi tidak percaya diri, minder, dengan pemurung yang tentunya membuat anak tersebut merasa sakit hati atas tindakan bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Profesi pekerjaan sosial ini kan merupakan salah satu profesi yang memungkinkan memberikan pelayanan dan pertolongan terhadap masalah yang dialami oleh siswa yang menjadi korban bullying seperti itu. Jadi beberapa bentuk intervensi yang sering digunakan dalam pendekatan pekerjaan sosial klinis untuk individu yang bisa digunakan untuk menangani masalah bullying adalah, jadi yang pertama dengan pendekatan psikososial untuk mencapai keberfungsian sosial klien. Nah, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam intervensi ini adalah terapi Gestalt dengan teknik nourishment dan empathy chart. Yang kedua, ini menitik beratkan pada individu atau direct intervention yang memandang perlunya penyembuhan langsung sebagai penyediaan cara yang sistematis tetapi luas, seperti layanan konseling, wawancara terapeutik, dan pemberian terapi yang sesuai dengan permasalahan klien. Yang ketiga, implementasi perspektif kekuatan atau strength perspektif. Jadi pekerja sosial ini perlu menciptakan kondisi yang positif atau mendukung, di mana pekerja sosial perlu untuk menumbuhkan kesadaran diri klien, sebab pendekatan ini memandang bahwa klienlah yang memiliki solusi dalam pemecahan masalahnya. Sekian mungkin itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.